Jelang sidang cerai perdananya yang akan digelar hari ini, selebgram Na Dae-hoon sepertinya sudah siap bertemu sang istri Julia Prastini alias Jule. Malahan jauh sebelum sidang, Dae-hoon berusaha keras merubah penampilannya dengan menaikkan bobot tubuhnya yang turun drastis sejak diselingkuhi Jule. Tak sampai di situ, pria asal Korea Selatan itu juga mulai rutin latihan tinju hingga otot tangannya mulai terbentuk. Kan saya tuh orangnya suka belajar. Saya tuh senangnya itu, dulu saya nggak bisa ini, sekarang bisa, itu senang. Jadi suka tambah ilmunya gitu. Meski Dae-hoon mengaku hanya sekedar belajar, tapi banyak netizen yang menduga Dae-hoon sengaja berlatih tinju lantaran ingin berduel dengan selingkuhan istrinya yang berprofesi sebagai petinju. Saya tuh tipe orang yang hidup di sekarang, present. Jadi nggak begitu, di hidup saya nggak banyak yang nyesel. Saya nggak ada nyesel. Iya, itu juga itu karena agama juga sih sebenarnya. Itu menurut saya fungsinya agama. Yang ikhlas, kita bilang ya ikhlas. Ikhlas itu kan nerima apa adanya. Nah, kita nggak bisa atur masa lalu, kita nggak bisa atur masa depan. Nah, kita bisa atur cuma masa ini. Nah, kalau gitu ya kita berusaha semaksimalnya aja. Ya kadang nangis, capek, iya. Kita nerima semuanya. Kalau nerima semuanya bisa ikhlas. Apapun alasan Dae-hoon bertinju, yang pasti selama proses gugatan cerainya, pria berusia 32 tahun itu tetap diam dan tak mau membongkar aib istrinya. Kak Dae-hoon, persiapan tentang ini. Kak, persiapan sidang nanti seperti apa, Kak Dae-hoon? Ya, maaf ya Kak ya, sorry ya. Kak Dae-hoon. Ya Allah. Kak Dae-hoon, anak-anak kalau di rumah seperti apa Kak? Lagi kerja Kak? Maaf. Kak. Dae-hoon hanya fokus mengurus tumbuh kembang anak-anaknya yang masih kecil. Yang paling membuat netizen terharu, Dae-hoon punya pesan mendalam kepada ketiga anaknya seandainya nanti ia sudah tiada. Nggak boleh nginap di rumah teman. Kalau mau nginap di rumah kita aja, nggak boleh. Kayak mau sampaikannya, sebenarnya itu juga nggak ada. Karena saya setiap hari berusaha semaksimalnya untuk sayang-sayang mereka, cium-cium mereka, peluk-peluk mereka. Jadi untuk masa depan, kalau saya nggak ada misalnya, kan hidup itu nggak tahu ya. Kalau itu ya udah, kalian nggak apa-apa, hidup aja. Ya kalau kangen papa ya pasti papa ada di mana-mana. Di internet banyak nih. Jadi ya nggak apa-apa. Berharap kalian bahagia aja sih. Namun, mungkinkah Jule akan benar-benar muncul di sidang perdana hari ini? Karena sejak kasus perselingkuhannya viral di media sosial, Jule hanya muncul sekali, itu pun bersama Safri. Kalau sidang pertama hadir dua-dua mediasi. Kalau salah satu tidak hadir, dipanggil kembali yang tidak hadirnya. Kalau tidak hadir kembali 2 kali, maka majelis akan bersikap nanti, ngambil sikap majelis hakim. Lagi dan lagi rumah tangga Ahmad Dhani Mulan Jamila diterjang kabar tak sedap. Di sejumlah platform media sosial beredar video yang menampilkan Dhani dan Mulan di ruang sidang serta dibumbui narasi yang menyebut rumah tangga pasangan yang menikah pada tahun 2009 itu tengah mengalami keretakan dan diambang perceraian. Merasa rumah tangganya terusik dengan kabar tak benar alias hoax, Dhani pun angkat bicara. Udah tahu bahwa selama ini memang begitu ya.
Beda dengan Dani, Mulan Jamila memberi klarifikasi atas berita hoax yang menerjang rumah tangganya melalui akun media sosialnya. Mulan memposting foto dirinya bersama Dani dan putranya Ali sedang berada di luar negeri. Foto itu memberi jawaban bahwa rumah tangganya dengan Dani baik-baik saja dan masih harmonis. Dalam captionnya, Mulan bermunajat, "Ya Allah, lindungilah keluarga kami dari perbuatan buruk sangka dan fitnah yang sudah barang tentu dapat merugikan. Dan apapun yang telah kami lalui, berikanlah kami kesabaran dan berikan hikmah, kebaikan untuk kami semua." Meski sudah menjadi korban hoax dari pihak yang tidak bertanggung jawab, Dani dan Mulan tidak mau ambil pusing dan enggan melapor ke polisi. Daripada repot mengurus kabar hoax, Dani memilih fokus mempersiapkan pernikahan putra keduanya El Rumi dengan Syifa Haju awal tahun 2026 yang tinggal 2 bulan lagi. Tidak seperti pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagise yang digembar-gemborkan. Untuk rencana pernikahan El Syifa, Dani memilih lebih tertutup. Mau kemana Pak? Belanja. Belanja. El kapan Pak? Belum tahu. Baru 2 kali sidang perceraian Raisa Andriana alias Yaya dan Hamis Daud digelar, netizen sudah sibuk menjodoh-jodohkan Raisa dengan aktor tampan Nicholas Saputra. Munculnya nama Nicholas Saputra di saat Raisa sedang berproses cerai dengan Hamis Daud bermula dari beredarnya foto-foto dan video kebersamaan dan kemesraan mereka di jagat maya dan sosial media. Panas. And it's a wrap. Akhirnya kelar juga syuting hari ini. Aku excited banget buat nunggu hasilnya. Kalian pasti suka deh, oh my god. Pokoknya tungguin ya hasil shootnya kayak gimana. Dan see you in another video. Ternyata kedekatan Raisa dengan Nico sudah terjalin lama. Tak hanya melakukan sesi foto bersama, 2 tahun lalu Raisa juga pernah membuat video klip lagunya yang berjudul Nyaman Tak Cukup, di mana Nico jadi model video klipnya. Nyaman tak cukup. Aku tak cukup. Pada video tersebut terlihat Raisa sangat dekat dan akrab dengan Nicholas. Mereka sepertinya sudah kenal cukup lama. Raisa terlihat nyaman bersandar di bahu aktor berusia 41 tahun itu. Meski videonya sudah beredar 2 tahun lalu, netizen memperbincangkan lagi, serta menjodoh-jodohkan sang biduanita calon janda dengan aktor yang masih single itu. Ya, bukan maksud saya itu kan pribadinya kan, jadi saya sukar yang sifatnya rumor kita tidak tanggapi. Kita fokus aja persidangan. Intinya hubungan saya sama Yaya itu baik banget. Kita mau jaga itu, kita akan jadi teman selama-lamanya karena kita punya namanya anak in our domain, jadi kita pengen jaga itu. Perjelas lagi tidak ada yang namanya orang ketiga, jadi tidak ada. Gara-gara kedekatannya dengan Nicholas Saputra, Raisa disebut-sebut mantap ingin pisah dari Hamis Daud. Dugaan itu juga menyasar pada ketidakhadiran Raisa pada sidang gugatan cerainya terhadap Hamis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Sebagai pemohon gugatan, Raisa 2 kali sidang tidak hadir. Benarkah ketidakhadiran Raisa agar sidangnya bisa diputus cepat secara fair stake oleh majelis hakim? Kalau dari penggugat sih memang ada kegiatan, kemudian ada hal concern tersendiri yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa hadir. Penggugat untuk menghadirkan prinsipalnya karena belum pernah hadir di persidangan. Kemudian tergugatnya dipanggil kembali untuk sidang tanggal 1 Desember. Harusnya datang. Kalau tidak ya itu nanti majelis hakim yang bersikap. Nah, udah 3 kali kan. Mereka sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, dan mereka udah persetujuan dari pihak keluarga. Kalau tergugatnya tidak hadir, artinya sampai nanti sidang berikutnya tidak hadir, sampai acara pembuktian juga tidak hadir, artinya putusannya menjadi perfect.